Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat di Pandai, hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang sejuk ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita, yaitu salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan senantiasa dijadikan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa khuffatihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi ma indah. Apabila ada sekelompok kaum di antara umatku, kata Rasulullah, yang mana mereka menyisihkan waktu di antara kesibukannya untuk berkumpul di sebuah majelis ilmu, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, mereka mengutip ataupun membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran, begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ghasiyatuhumur rahmah, terkecuali kelompok di antara umatku itu, kata Nabi, telah dilimpahkan kasih sayangnya Allah kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan dan ketenteraman di dalam hati kita. Wa khuffatihimul malaikah, dan Allah memerintahkan malaikat untuk mengembangkan sayapnya untuk melindungi mereka dari para bahaya ataupun maksiat. Wa dzakarahumullahu fi ma indah, dan Allah selalu menyebut-nyebut nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai diceritakan di riwayat yang lain, makhluk ciptaan Allah, hamba Allah dari kalangan malaikat, mendengarkan nama-nama yang disebutkan oleh Allah tadi, maka para malaikat ini lantas bertanya kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, itu nama-nama siapa di antara hamba-hambamu yang engkau sebutkan? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah sekelompok di antara hambaku yang mana mereka, walaupun mereka sibuk di dalam kehidupan duniawi, tapi masih menyisihkan waktunya untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan keistimewaan yang luar biasa terhadap orang-orang yang memang menyisihkan waktunya terhadap ataupun di antara kesibukannya untuk mendatangi sebuah majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita kembali membacakan ya beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam hadis ini terkandung beberapa hukum. Apakah dia berkaitan dengan perkara yang diperintahkan Allah ataupun Rasulnya, begitu juga dengan perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, yang mana di dalam hadis ini berkaitan dengan sebuah kaidah fikih
yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita di dalam sebuah kitab Asbahu wan Nazair, Al-Qawaidul Kubra, kaedah fikih yang pertama sekali dicantumkan di dalam Asbahu wan Nazair itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Maka setiap perkara itu didasari dengan maksud, niat dan juga tujuan seseorang. Berarti potensi daripada niat ini lebih daripada separuh di antara amal ibadah. Karena banyak Pak, ibadah-ibadah kita itu yang didasari dengan niat. Nah, salah satu fungsi niat ini adalah untuk membedakan ibadah yang pertama dengan ibadah yang kedua. Nah, kalau kita tidak berniat solat maghrib, apa yang membedakannya nanti dengan solat isya? Maka niat ini kalau dikategorikan di dalam rukunnya salat, rukun yang pertama niat. Kemudian terjadi perspektif ataupun khilafiyah di kalangan para ulama tentang pelafasan daripada niat itu sendiri. Kalangan para ulama, kesepakatan di kalangan para ulama bahwasanya niat itu bermaqam di dalam hati. Maqamuhu fil qalbi. Niat itu tempatnya di dalam hati kita. Masih terlintas ataupun terbayang oleh kita, belum dinamakan dengan lafaz. Karena masih terlintas di dalam hati kita ataupun di dalam akal pikiran kita. Belum dinamakan dengan lafaz. Sementara lafaz itu sesuatu kata-kata yang diucapkan dengan lisan kita. Maka ada niat yang selalu kita ajarkan kepada anak ataupun murid-murid kita ketika solat maghrib. Apa niat solat maghrib? Usalli faradal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Secara hakikatnya itu bukan bahagian daripada niat. Itu adalah lafaz niat. Karena niat itu maqamuhu fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Maka pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah, ketika hendak solat fardu ataupun solat sunnah tidak dilafazkan lagi, langsung takbir dia, Allahu Akbar. Adakah di antara saudara kita yang mungkin pelaksanaan solatnya seperti itu? Ada. Maka jangan heran Pak, terkadang kan yang menyebabkan kedangkalan ataupun mungkin belum kita mengetahui hal yang seperti itu, sehingga ada di antara saudara kita yang tidak melafazkan niat. Ini solatnya tidak dia lafazkan. Sementara pendapatnya Imam As-Syafi'i ataupun ulama-ulama Syafi'iyah, yang mana lafaz yang kita ucapkan itu Pak adalah sarana untuk memunculkan niat di dalam hati kita. Imam Syafi'i juga tidak pernah menyampaikan bahwasanya usolli fardul maghribnya itu adalah niat, tapi itu adalah usaha seseorang untuk memantapkan niatnya di dalam hati sehingga tidak tercampur dengan perkara yang lain Pak. Kalau saya pribadi Bu, ketika hendak sholat ya usolli dulu, usolli fardul maghrib. Nah, sehingga dengan kita ucapkan itu otomatis niat itu terpasang di dalam hati kita. Bahkan dulu Pak, ketika di pesantren itu agak sedikit susah pelajaran perkara masalah niat itu. Apa kata guru kita dulu? Niat itu harus sudah terpasang ketika kita mengucapkan antara alif dengan ra. Allahu Akbar, berarti sudah muncul niat. Niatnya seperti apa? Yang didoktrin kita selama ini niatnya usolli fardul maghrib tadi, sehingga agak sedikit susah Pak. Allah, kemudian di antara alif dengan ra itu kita ucapkan di dalam hati usolli fardul maghrib salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Agak sedikit panjang Pak. Maka ada orang tua kita ini alif takbirnya itu panjang betul. 3 alif 6 harakat. Allahu Akbar. Maka disitulah muncul dari kabilah syaitan, yaitu jin yang diutus oleh iblis, memberikan was-was di dalam hati kita Pak. Ya, jangan sampai takbir itu melebihi 2 kali, maksimal 2 kali itu. Jangan sampai 3 kali bahkan 4 kali. Ada di antara orang tua kita ketika takbir terkadang berulang-ulang. Allah, oh belum dapat. Ya, belum dapat niatnya tadi, ulang balik. Allah, belum juga. Tapi ketika imam hendak ruku langsung dapat dia.
Ini anehnya kan, sudah hampir rukuknya imam ini, maka muncul saja Allahu Akbar. Berarti yang memotivasi dia untuk mendapatkan niat yang ketiga dikarenakan takut terlambat satu rakaat. Nah, ini nanti saya masbuk ini kalau tidak terpasang niatnya, kan seperti itu. Maka kesimpulan di kalangan para ulama, kalau Imam As-Syafi'i mengatakan dilafazkan usolli itu walaupun dikategorikan itu tidak bahagian daripada niat. Karena kalau niat itu masih perkara ibadah yang berkaitan dengan hati, Pak. Silakan dipesan, Pak, yang mau teh atau yang mau kopi gitu. Biar kita lanjutkan acara kita. Mantap ini, Pak, kalau musim-musim dingin kayak gini, kopi kemudian masuk goreng pisangnya, tuh luar biasa. Ini setiap malam kopi aja tak ada goreng pisang lah, tapi ada molen pisang. Baik, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dinamakan dengan niat itu adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Bukan diucapkan itu. Kemudian nanti ada kaitannya dengan hadis ini. Maka apa kata para ulama kaidah fikih? Al-umuru bimaqasidiha. Tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya melakukan sebuah ibadah, maka dicatat ibadah. Niatnya melakukan sebuah maksiat, belum tentu dicatat sebuah maksiat itu. Ini salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis ini setelah ditakhrij, ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan juga Sahih Imam Ahmad. Berarti derajatnya hadis sahih ini. Diceritakan oleh salah seorang sahabat bernama Ibnu Abbas, anaknya Abbas itu. Nah, sebuah keanehan bagi kita, kenapa tidak dinamakan dengan nama aslinya? Contoh, Ustadz Ali punya anak Ahmad, tapi ketika menceritakan sebuah cerita tidak dinamakan dengan Ahmad tapi Ibnu Ali, seperti itu, sehingga terhilang nama anaknya. Nah, kalau budaya kita di Indonesia ini sesuatu yang tidak dianjurkan untuk dilakukan, Pak. Saya dulu pernah waktu sekolah SMP ini, tamat SD hendak masuk ke SMP, berantem dikarenakan kawan ini selalu menyebut nama ayah kita. Tidak ada cerita berantemnya. Padahal kan di dalam Islam ataupun mungkin beberapa hadis Rasulullah SAW sangat dianjurkan dinisbatkan anak ini ada nama orang tuanya. Salah satunya adalah Ibnu Abbas, namanya adalah Abdullah. Tapi kenapa disebut dengan Ibnu Abbas, anaknya Abbas? Dikarenakan Abdullah itu banyak nama orang. Ya, banyak nama orang Arab namanya Abdullah. Kemudian muncul pertanyaan, Abdullah yang mana? Maka diberikanlah kunyah kepadanya Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Yang mana Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, sedangkan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti satu kakek dia, sepupuan, tapi lebih tua Rasulullah dibandingkan Ibnu Abbas. Kurang lebih Abdullah ibnu Abbas ini berumur 13 tahun Rasulullah SAW meninggal dunia, masih seusia remaja, tapi Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah kewajaran, Pak, banyak hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas karena sepupuan, akrab betul ini. Walaupun mungkin ada perselisihan umur, kurang lebih 20 tahunan antara Ibnu Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Ibnu Abbas di dalam hadis ini? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ia mendengarkan daripada Nabi. Inilah yang dinamakan dengan sanad. Nah, sandarannya jelas. Tidak ada perantara orang-orang yang tidak jelas itu. Orang-orang yang tidak jelas itu muncul belakangan ini, Pak. Di media-media sosial itu banyak orang-orang tak jelas itu. Orangnya apakah dia ada atau tidak, ataupun mungkin satu orang punya ikon 200 itu. Nah, untuk apa? Ya untuk meramaikan media itu. Nah, maka tidak boleh kita ambil hati apa yang dibicarakan di media. Jangan terlalu diambil hati itu. Nah, bisa jadi orang yang berbeda, ataupun mungkin apakah dia antara manusia dan juga jin. Namanya juga alam maya, kan seperti itu.
Maka hadis ini langsung disandarkan ataupun diperoleh oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwihi an rabbih tabaraka wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan terlebih dahulu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak melakukan sesuatu, membicarakan sesuatu, terlebih dahulu diwahyukan, sehingga tidak semau daripada hawa nafsu ataupun muncul daripada hati Nabi, tidak, tapi diwahyukan terlebih dahulu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang mana Nabi itu tidak pernah melakukan sebuah perbuatan ataupun mengucapkan sebuah perkataan terlebih dahulu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini? Innallaha katabal hasanatu wassayiat, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan juga keburukan. Maka di sini Allah memerintahkan dua malaikat. Malaikat yang pertama dinamakan dengan malaikat raqib, yang kedua dinamakan dengan malaikat atid. Raqib di sebelah kanan, atid di sebelah kiri. Tugasnya apa? Kalau malaikat raqib ini khusus mencatat kebaikan, ada agenda setiap orang, kebaikan, 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 kebaikan. Kemudian kalau atid ini khusus mencatat maksiat yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan telah dicatat oleh malaikat atid. Kapan dikumpulkan dua catatan ini? Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, diminta pertanggungjawaban. Maka disinilah walaupun kebaikan itu sebiji jarrah pun akan diberikan balasan terhadap apa yang telah ia lakukan ketika hidup di dunia. Begitu juga dengan keburukan, Bu. Tidak berguna di sini uang. Berbeda halnya di Indonesia. Diputuskan oleh hakim 5 tahun karena sudah bayar 2 miliar berkurang menjadi 1 tahun. Hilang sudah 4 tahun dikarenakan dia punya uang. Bagaimana halnya dengan orang yang tidak punya uang? Ini sebuah perkara besar, yang mana yang maha adil dan juga pemberi kebijaksanaan nanti di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab yang statusnya sebagai pengacara, Pak, sebagai hakim, itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Ketika dia melakukan keputusan yang baik, maka mulia di hadapan Allah. Tapi ketika dia mengeluarkan statement ataupun keputusan yang buruk, tunggu azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Apalagi mungkin terkait dengan menzalimi daripada orang lain. Nah, kalau kita perhatikan memang luar biasa. Ada seorang nenek tua yang mungkin mengambil ubi rambat, kemudian diputuskan untuk dipenjara 5 tahun. Ada seseorang maling kurang lebih mungkin 20 miliar, tapi hanya dipenjara 2 tahun. Sudah dipenjara diputuskan 2 tahun, bulan besok ternyata sudah jalan-jalan di Bali dia. Ini anehnya luar biasa. Nah, ini dipertanggungjawabkan, Pak. Apapun yang kita perbuat ketika hidup di dunia, dikarenakan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abiris sabil. Kehidupan kita di dunia ini hanya sebatas istirahat di bawah pokok kayu sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Kalau kita sedang berjalan, Pak, agak sedikit panas, kemudian kita mencari tempat berteduh. Sudah bertempat berteduh itu sudah selesai atau mungkin cuacanya sudah mulai reda, baru kita berjalan balik. Maka tempat tinggal kita di bawah pokok kayu itulah dimisalkan oleh Nabi perumpamaan kehidupan di dunia. Maka usahakan apa yang kita lakukan sebuah kebaikan. Innallaha katabal hasanatu wassayiat, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan juga keburukan seseorang. Diperintahkan 2 malaikat, raqib dan juga atid. Tapi jangan kita logikakan, Pak. Kalau kita logikakan terkadang bisa kita gila. Dilogikakannya seperti apa? Malaikat raqib atid itu kan cuma 2. Kenapa miliaran manusia itu bisa didampingi oleh mereka? Berarti bisa berubah menjadi banyak, kan seperti itu. Tidak, itu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan kepada 2 malaikat ini untuk mencatat, tidak terlewat sedikit pun. Apakah dia 1 detik, 2 detik, tidak akan terlewat itu. Itu catatan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa bayyana dzalik.
Kemudian Nabi menjelaskan catatan kebaikan dan keburukan yang seperti apa. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Paman hamma bihasanatin," barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah kebaikan. Hamma itu kan sesuatu yang sudah terlintas di pikiran kita, Pak, tapi belum pernah kita lakukan. Maka ada namanya himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi. Barang siapa yang ingin bercita-cita melakukan sebuah kebaikan, ini kata Rasulullah, belum terlaksana apa yang telah kita niatkan tadi, yang mana niatnya itu sebuah kebaikan, fa illam ya'maluha falahu hasanatan kamilah. Walaupun ataupun seandainya mereka belum melakukan sebuah kebaikan yang sudah terlintas di dalam pikiran mereka, maka malaikat kebaikan tadi, malaikat raqib itu sudah dicatat oleh dia satu kebaikan yang sempurna. Nabi tidak dimisalkan berapa besar kebaikan yang dimisalkan atau yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru berniat untuk melakukan kebaikan, Bu, nanti kalau pulang ke rumah saya hendak melakukan ataupun mungkin sempatkan membaca Al-Quran satu ayat lah sebelum melakukan aktivitas yang lain. Itu kan kebaikan, melakukan sebuah kebaikan. Maka malaikat tadi sudah tahu isi daripada hati seorang ibu itu, dicatat satu kebaikan yang sempurna untuk ibu ini, dikarenakan sudah terlintas di angan-angannya untuk melakukan sebuah kebajikan. Fa in amala biha, apabila dia melakukan apa yang telah ia niatkan tadinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan 10 pahala untuknya sampai dilipat gandakan 700 lipat, au ila ad'afin katsirah, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Bukan hanya 700 pahala saja, tapi tidak terhingga jumlah pahala yang mana awalnya ia terpikir di dalam pikirannya kemudian dilakukan di waktu yang lain itu. Ini sebuah kesempurnaan di dalam ibadah. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran, apakah di dalam surat Al-Imran ataupun di surat yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man jaa bil hasanatin falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka Allah telah mencatat untuknya 10 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kata Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka dilipat gandakan taubahnya seperti halnya menjadi 7 tangkai, dan 1 tangkai itu kurang lebih 100. Berarti 700 kali lipat kebaikan itu diberikan kepada mereka yang sudah melakukan sebuah kebajikan yang mana awalnya telah mereka niatkan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah anjuran, Pak, agar kita selalu berhusnuzon, selalu berbaik sangka kepada saudara kita, tapi jangan terlalu berbaik sangka. Kita harus berbaik sangka, tapi jangan terlalu berbaik sangka. Maksudnya terlalu berbaik sangka, ada saudara kita lagi berwuduk dia, kemudian jamnya dilepas, tertinggal jamnya, maka datang orang yang kedua, ini jam sepertinya tidak diinginkan lagi diinginkan lagi oleh pemiliknya, disimpan oleh dia, dipakai oleh dia. Ini terlalu berhusnuzan, terlalu berbaik sangka. Tak boleh. Itu adalah barang orang, namanya luqatah, barang temuan. Bolehkah itu jadi milik kita? Boleh, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Diiklankan selama 2 tahun. Diiklankan selama 2 tahun menggunakan pengeras suara ataupun di media. Kalau di media kan terlalu besar pembiayaannya, padahal jamnya harganya 20.000 cuma. Kan seperti itu. Berarti harus diinformasikan dulu, kurang lebih 2 tahun tuh. Ya, kalau sudah berlalu 2 tahun ternyata tidak ada yang punya, boleh kita pakai. Sudah dipakai 1 pekan, ternyata ada yang lihat, ini seperti jam saya, ini kan seperti itu. Maka harus dibalikkan lagi. Berarti bukan menjadi hak milik. Boleh kita pakai kalau sudah diinformasikan. Ada yang mengatakan di kalangan para ulama, amain, 2 tahun baru boleh kita pakai, tapi tidak menjadi milik. Nah, kalau ada orang yang nampak, ini kalau tak salah jam saya ini, ciri-cirinya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini, ternyata betul, maka ambil itu jam, lepaskan, serahkan kepada dia.
Inilah yang dinamakan dengan luqatah, barang temuan, jangan langsung dibelanjakan, Pak. Ini terkadang kita nampak uang tercecer di jalan 2.000, biarkan, karena cuma 2.000. Ketika 50.000 baru diselamatkan itu. Itu pun yang 50.000 itu harus diinformasikan dulu. Mana tahu ada yang kehilangan. Tapi kalau benda yang berharga itu, Pak, tidak disebutkan ciri-cirinya. Kalau dia berbentuk uang, jangan disampaikan di masjid. Barang siapa yang kehilangan uang sekian jumlahnya, nah, kebetulan akhir bulan ini kayaknya uang saya, kan seperti itu. Tidak boleh disebutkan. Yang jelas kehilangan uang di tempat wudhu di samping masjid, silakan mendatangi pengurus masjid. Barulah disebutkan berapa jumlah uangnya. Jumlah uang saya yang hilang itu 50.000 katanya, padahal yang kita pegang itu 100.000, berarti tidak, bukan dia orangnya. Nah, seperti itu, harus pas. Kalau sudah sesuai dengan apa yang telah ia ceritakan, baru diberikan kepada orang yang bersangkutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu penggalan hadis yang pertama. Bercita-cita untuk melakukan kebaikan, dicatat oleh malaikat raqib tadi satu kebaikan yang sempurna. Ketika ia melakukannya 10 pahala, kemudian dilipat gandakan menjadi 700 pahala. Tergantung kepada keikhlasan seseorang ketika melakukan sebuah kebaikan. Kemudian kelanjutan daripada hadis ini, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa in hamma bisayyi'ah, apabila ada di antara sahabatku, apabila ada di antara umat manusia, kata Rasulullah, yang bercita-cita, yang berkeinginan belum terlafazkan oleh dia, masih di dalam hatinya untuk berbuat sebuah keburukan, untuk berbuat sebuah kesalahan, belum terlafazkan oleh lisannya, baru tercita-cita saja, maka malaikat atid tadi yang mencatat keburukan belum dicatat oleh dia. Siap-siap ini. Nah, seandainya dia melakukan keburukan yang terniat oleh dia, baru dicatat. Tapi kalau dia tidak jadi melakukan keburukan itu, bisa jadi dicatat sebuah kebaikan, bisa jadi dicatat sebuah keburukan. Siapa mereka yang dicatat sebuah kebaikan? Contoh mungkin kebetulan di samping rumahnya Ustadz Ali ada mangga. Mangga ini lagi berbuah, sehingga nanti sholat saya akan ambil itu mangga, kan seperti itu. Berarti mencuri, kan seperti itu. Ini sudah terlintas oleh dia nih, dikarenakan melihat daripada mangga ini luar biasa, sudah matang betul ini. Setelah selesai sholat, kemudian hendak ia perhatikan kembali, dikarenakan baru selesai sholat terurungkan niatnya. Itu kan sesuatu yang tidak baik, perkara dosa ketika dilakukan, bergejolak di dalam hatinya antara nafsu dengan akal, berlawanan ini, Pak. Kalau memang lebih dominan akalnya, otomatis yang ia lakukan sebuah kebaikan. Lebih dominan nafsunya, yang ia lakukan sebuah keburukan. Berarti antara bisikan malaikat dengan bisikan syaitan. Nah, kalau orang yang cenderung melakukan keburukan, berarti muridnya syaitan itu. Kenapa? Karena sudah dipelihara. Maka terkadang menjadi pertanyaan bagi kita, Pak. Itu diceritakan di dalam sebuah hadis sahih itu. Di dalam puasa Ramadan, Allah mengikat para syaitan-syaitan itu, diikat, tidak boleh keluar. Tapi sebuah pertanyaan bagi kita, kenapa masih ada di antara saudara kita yang tidak berpuasa? Padahal kan syaitan itu kan sudah diikat. Jin-jin dan iblis itu sudah diikat oleh Allah, nggak boleh keluar selama 1 bulan penuh. Itu keistimewaan bulan Ramadan itu. Tapi kok kenapa di antara saudara-saudara kita masih banyak yang melakukan sebuah maksiat? Habis sholat isya bukannya sholat tarawih, tapi mencari swalayan-swalayan ataupun supermarket untuk persiapan hari lebaran itu. Mereka tidak melakukan ibadah. Maka diceritakan oleh ulama-ulama kita, selama 11 bulan, Bu, iblis itu, syaitan itu mencoba untuk membujuk nafsunya. Ketika nanti setan itu diikat, maka sudah ada penerus daripada setan itu. Siapa penerusnya? Ya nafsu tadi. Itu jelmaan daripada setan itu. Maka bisa disimpulkan, orang yang berbuat maksiat di dalam bulan Ramadan itu adalah jelmaan setan. Karena setan itu bukan zat. Syaitan itu adalah sifat, bukan makhluk.
Syaitan itu adalah perbuatan ataupun perilaku yang ada di dalam tubuh jin, yang mana jin itu bagian daripada kafir. Berarti ada jin muslim, ada jin kafir. Nah, jin kafir ini punya sifat, yaitu sifatnya syaitan. Dan sifatnya ini sudah banyak dilakukan oleh manusia. Maka diceritakan oleh para ulama kita sekarang, Pak, banyak setan-setan itu sudah pengangguran ya. Tidak ada kerjaan. Dimarahin oleh iblis. Kamu kok ngapain nongkrong di sini? Kamu kan sudah saya tugaskan untuk membujuk ataupun merayu daripada si fulan. Apa kata dia? Jangan sebelum saya rayu dia sudah lakukan, katanya. Ya otomatis saya nongkrong saja. Nah, seperti itu. Ini sebuah keburukan, sudah tercita-cita di dalam hati kita untuk melakukan sebuah keburukan. Dilihat dulu, apakah tidak jadinya dia melakukan keburukan itu dikarenakan takut kepada Allah ataupun takut kepada manusia. Tadinya sudah selesai sholat, hendak mengambil itu mangga, ternyata Ustaz ahli keluar, kan nggak jadi itu. Nah, berarti ada yang menghalangi dia untuk melakukan keburukan itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan takut kepada manusia. Ini kemungkinan besar tidak mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa dikarenakan takutnya kepada manusia, bukan takutnya kepada Allah. Yang memunculkan pahala itu kan ketika hendak melakukan keburukan, Pak, dia ingat Allah. Apa yang hendak ia lakukan telah dicatat oleh malaikat itu. Maka malaikat tadi yang keburukan tadi berbeda halnya dengan kebaikan, Pak. Kalau si fulan ini berniat melakukan kebaikan, sudah dicatat malaikat raqib. Si fulan ini berniat keburukan, belum dicatat keburukan, masih ditangguhkan. Betul enggak si fulan ini jadi melakukannya atau tidak? Kalau tidak jadi, baru dicatat kebaikan apabila karena takut kepada Allah. Tapi dikarenakan takut kepada makhluk ataupun mungkin tidak ada kesempatan untuk melakukan keburukan itu, maka kemungkinan besar tidak dicatat sebuah kebaikan. Nah, apabila dia melakukan apa yang telah ia niatkan tadi berupa keburukan ataupun kesalahan, baru dicatat satu. Coba, inilah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Ini apa namanya? Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kebaikan ia niatkan 1 pahala, kebaikan ia lakukan 100 sampai 700 pahala. Keburukan ia niatkan belum dicatat dosa, tapi ketika dilakukan yang buruk tadi baru dicatat 1 dosa. Kalau kita misalkan 701 pahala dibandingkan 1 dosa, ini adalah potensi seseorang itu lebih besar untuk melakukan sebuah kebaikan dibandingkan keburukan. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap ataupun selalu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam agama kita untuk bercita-cita melakukan sebuah kebaikan. Jangan kebalikan daripada itu. Kalau kebalikan daripada itu, takutnya akal kita dikalahkan oleh nafsu sehingga lebih dominan melakukan keburukan ataupun maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesimpulan di dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas tadi. Ada 4 poin. Poin yang pertama, berniat kebaikan. Yang kedua, melakukan apa yang telah ia niatkan. Yang ketiga adalah berniat untuk melakukan keburukan dan melakukan apa yang telah ia niatkan berupa ataupun kelakuan ataupun berkeburukan tadi. Sehingga ada 4 kesimpulan di dalam hadis ini. Lebih dominan dianjurkan ataupun mungkin membuahkan sebuah ibadah apabila kita melakukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu. Silakan dinikmati dulu kopi dan tehnya. Ini sudah bocor. Ya, silakan, Pak. Saya sengaja ngasih kesempatan ke Bapak-bapak ini biar saya bisa minum juga. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suatu ketika saya sholat zuhur di sebuah masjid. Tapi sebelum sholat zuhur saya sholat sunnah 2 rakaat qobliyah dulu. Ketika saya sudah takbir, sudah niat qobliyah itu qobliyah zuhur, tiba-tiba ada yang mulai dari saya dari belakang. Maksudnya ini berjamaah. Padahal qobliyah. Jadi saya lanjutkan jadi sholat zuhur, dia bilang, bagaimana hukumnya Ustaz? Solusinya bagaimana ya? Maka Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ba'diyah kali Pak ya. Baik, ada solat sunnah rawatib. Solat sunnah rawatib ini ada qabaliyah, ada ba'diyah, ada muakkad, ada ghaira muakkad. Kenapa dinamakan dengan solat sunnah rawatib? Rattaba yurattibu tertiban, dikarenakan solat ini terikat dengan solat fardu. Maka ada yang dinamakan dengan sebelum dan juga sesudah. Nah kalau kita lagi solat sunnah qabaliyah ini, nah mungkin jamaah yang datang itu tidak tahu ternyata belum iqamah itu. Nah, belum iqamah, tapi biasanya kan sholat sunnah ba'diyah itu biasanya. Tapi kalau ada kejadian qabaliyahnya, berarti dia tidak tahu bahwasanya sholat zuhur itu belum dilakukan dan dilaksanakan secara berjamaah. Nah kalau kita sholat sunnah, apakah dia qabaliyah ataupun ba'diyah, Allahu Akbar, kalau dimisalkan sholat sunnah ba'diyah, apakah boleh dijadikan sebagai imam oleh orang yang masbuk? Didasari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta masjidan fala tajlisanna ahadukum hatta yarka'a rak'atain." Seandainya ataupun kalian ketika hendak memasuki masjid, maka jangan duduk sebelum salat sunnah 2 rakaat. Yang dimaksudkan salat sunnah 2 rakaat ini adalah tahiyatul masjid seandainya waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Kalau tidak ada, boleh dijadikan itu sebagai sholat sunnah qabaliyah. Maka kesimpulan daripada dasar itu, kebanyakan di kalangan para ulama membolehkan dijadikan imam walaupun dia sholat sunnah rawatib. Boleh kita jadikan sebagai imam itu. Tapi kalau seandainya sholat sunnah qabaliyah kan agak sedikit repot Pak. Ya sudah ada yang memberikan isyarat kepada kita untuk dijadikan sebagai imam, padahal belum iqamah itu. Baru aja 1 rakaat wa iqamatis shalah, kemudian iqamah salat itu dikumandangkan, maka apa kata para ulama kita, salat sunnah qabaliyah itu dibatalkan. Ya, terkadang kan muazzin kita tak lihat ibu di belakang karena tertutup dengan tirai. Apakah ada ibu yang lagi salat qabaliyah atau ba'diyah? Sehingga langsung dikumandangkan iqamahnya, padahal ibu belum selesai salam, baru aja 1 rakaat. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Ada 2. Penyelesaian yang pertama, seorang ibu ini yang sudah mendengarkan iqamah menurunkan tangannya kemudian masuk ke shaf yang kosong tanpa harus ditutup dengan salam. Ini pandangan ulama yang pertama. Pandangan ulama yang kedua, tetap harus ditutup dengan salam walaupun belum sempurna. Ini lagi berdiri kita nih untuk melakukan rakaat yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita beranggapan hendak dikejar yang 1 rakaat itu akan terlambat ini, maka ditutup tetap dengan menggunakan salam walaupun belum sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi berdiri itu, turunkan tangan baru kita bergabung untuk sholat fardu ataupun sholat berjamaah tadi itu. Nah kalau yang tadi memberikan isyarat kita sholat sunnah qabaliyah, tak payah kita kuatkan suaranya. Kenapa? Nah kalau kita kita sudah memberikan isyarat kepada orang ini, kemudian takbirnya tidak terdengar oleh kita, maka berpindah. Berarti dia tidak ridha dijadikan sebagai imam. Mendingan kita pisah lagi itu. Kenapa? Dikarenakan mungkin tidak ridha, dan yang kedua dikarenakan mungkin belum paham dia. Ini saya sholat kok ada yang nyolek-nyolek dari belakang. Tidak tahu dia. Untung tidak dilihat di belakang. Tapi ada kejadian Pak, diberikan isyarat, ditengok oleh dia. Ini nggak tahu orang lagi sholat dengan. Kemudian lanjut pula sholatnya. Ya Allah ya Rahman. Ya kalau memang kondisinya seperti itu, dia khawatirkan ketika sujud Pak. Kalau ketika ruku yang tidal itu masih nampak dia gerakannya. Nah ketika dia sujud, kita terkadang mengira-ngira ini orang sudah bangkit dari sujud atau tidak. Nah ketika kita bangkit dari sujud ternyata kawan itu sudah tersahud dia, berarti dia tidak tahu ataupun tidak ridha dijadikan sebagai imam. Nah kalau sholat sunnah qabaliyah kita kemudian ada yang memberikan isyarat, jangan dilafazkan daripada takbirnya, menandakan tidak siap untuk dijadikan sebagai imam karena kita sendiri belum sholat zuhur tuh. Nah kalau sholat ba'diyah boleh, ya tidak ada masalah. Tapi sholat sunnah qabaliyah kan kita sendiri saja belum melakukan sholat fardu itu ternyata sudah diposisikan sebagai imam. Dan yang kedua,
Ini perkara antara halal dengan haram itu, Pak. Antara boleh dengan tidak boleh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mana larangan itu menunjukkan kepada sesuatu yang haram. Apa larangannya? Tidak dibenarkan dua jamaah salat yang mana bentuk salatnya sama di dalam satu masjid. Tidak boleh. Wajib dibatalkan orang yang terakhir. Yang lebih dahulu kalau memang tidak mau bergabung di situ, tunggu dulu selesai dia. Sudah selesai baru kita buatkan jamaah lain, walaupun dia jumlahnya 2 orang, kita 10 orang. Tidak boleh kata Rasulullah, kecuali solat yang berbeda. Kita solat hadir, kemudian mereka itu solat qasar ataupun jamak. Itu boleh, mereka mengasingkan diri. Kalau kita lagi musafir ini, kemudian solat, kebetulan sudah solat di situ, kita buat jamaah di belakang, tapi solat jamak qasar boleh, karena berbeda niatnya. Tapi kalau sama niatnya tidak boleh. Ya, sesuatu yang dilarang. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz, masalah hukuman, permasalahan hukuman. Ada seseorang karena kelalaian dia kemudian mengakibatkan kematian, matinya seseorang juga. Setelah diselidiki dan diputuskan oleh pengadilan, dia itu dihukum beberapa tahun begitu. Ya. Yang saya tanyakan, hukuman ini nanti di akhirat apakah hukuman ini juga tidak hilang gitu? Ya. Selanjutnya dikaitkan dengan riwayat zaman Rasulullah, ada seorang wanita yang melakukan zina, kemudian memaksa Rasulullah untuk memberikan hukuman. Ya. Dan itu ceritanya panjang, tapi akhirnya juga diberikan hukuman, yaitu dengan dilempari sampai meninggal. Baik, nah, ini baik. Bagaimana Ustaz? Nanti di akhirat yang mana jadi? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam fikih itu dinamakan dengan jinayah. Jinayah itu hukuman. Dan di bahagian daripada jinayah ini ada yang dinamakan dengan kisos. Bukan kosos. Kalau kosos itu cerita. Kalau kisos itu hukuman yang setimpal. Al-yadun bil yadi. Ketika memotong tangan orang, maka hukumannya dipotong tangan kita. Ini namanya kisos. Nah, berkaitan dengan jinayah ini dibagi lagi oleh para ulama kita. Ada amdin, ada sibuhul amdin, ada khata. Ada membunuh dengan sengaja, ada membunuh dengan tidak sengaja, ada membunuh salah orang. Kan seperti itu. Ini juga terbahagian daripada jinayah. Kemudian kalau sibuhul amdi dikarenakan kelalaian. Contoh, ini aqua. Biasanya kan ketika dilemparkan seseorang dengan aqua gelas, otomatis orang yang bersangkutan nggak akan mati itu. Tapi dikarenakan ajalnya di situ, dilempar oleh kawannya menggunakan aqua, mati di tempat itu. Itu namanya sibuhul amdi, menggunakan benda yang tidak memungkinkan membunuh dia, tapi mati dia. Nah, ini terlepas daripada kesalahan itu. Ya, terlepas daripada kesalahan karena tidak ada maksud dan tujuannya untuk membunuh orang ini. Seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kelalaian itu, Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-khata'u wan nisyan. Ada sifat yang ada di dalam manusia ini, sifat ya khilaf dan juga sifat lupa. Nah, berkaitan dengan lalai, maka tidak tercatat untuknya hukuman di dalam pandangan Islam. Lalai itu. Tapi kalau di dalam hukuman negara, hukuman undang-undang negara, kemungkinan besar dapat hukuman dia. Contoh si fulan, si A dengan si B, yang supirnya si A, dikarenakan ngantuk dia, maka mobil itu celakaan, yang meninggal si B, si A itu tidak meninggal dia. Tapi kalau di dalam perkara kepolisian, si A ini akan mendapatkan hukuman ya. Dikategorikan membunuh kliennya dikarenakan kelalaian mengendarai motor, padahal dia lagi ngantuk. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak berdosa supir ini di dalam pandangan hukum Islam.
Tapi dalam pandangan hukum positif ada undang-undang kita tersendiri, Pak. Nah, kalau undang-undang di Indonesia diberikan hukuman kepada orang yang berbuat salah, belum terlepas hukumannya nanti di hari kiamat. Apa sebab? Karena bukan hukum Allah yang dijalankan. Nah, kalau hukum Allah yang dijalankan, terlepas sudah. Dikarenakan diceritakan tadi seorang ibu, ya, seorang perempuan yang berzina datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zanaitu, sesungguhnya aku sudah melakukan perzinahan. Maka apa kata Rasulullah? Mungkin engkau lupa, dan mungkin engkau tidak tahu, ataupun mungkin khilaf. Kata Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Maka di zaman Nabi itu, Pak, tidak ada orang yang dihukum qisas ataupun dihukum rajam, nggak ada. Nggak ada, kecuali orang yang datang mengakui dirinya sudah berbuat maksiat itu. Seperti halnya perempuan tadi. Maka apa kata Rasulullah? Betul kamu melakukan zina itu, mungkin kamu salah kali. Kata Rasulullah, betul ya Rasulullah. Kalau memang seperti itu, balik dulu, tunggu dulu kandunganmu itu nggak lahirkan, baru kamu datang ke sini, kata Rasulullah. Tak lama kemudian berlalu 9 bulan, ibu yang sama mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah melahirkan bayinya, maka rajamlah aku. Karena hukuman yang berzina itu kalau dia belum menikah itu dicambuk, ya. Kemudian kalau dia sudah menikah itu dirajam, ya, dirajam sampai mati, ya, seperti itu. Rajam itu kan ditanam separuh badannya, kemudian dilempar menggunakan batu. Ini namanya rajam, ya. Tapi kalau di Indonesia tidak ada seperti itu, tidak hukuman, nah, seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah alergi, Pak. Ketika disebutkan syariat Islam, alergi. Bukan hanya saudara kita yang berbeda akidah yang menolak, dari kalangan Islam itu sendiri menolak dia. Kenapa? Karena terpikir oleh dia kejam betul. Seperti itu. Contoh mungkin mencuri, dalam kategori sudah sampai jumlahnya dipotong tangannya. Ngeri kan dipotong tangannya. Kalau memang seperti itu banyak para DPR ataupun pejabat-pejabat tinggi itu yang sudah tidak ada tangannya lagi. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya coba kita perhatikan, Pak, di Arab, di Saudi Arabia. Walaupun memang aturan itu hanya berlaku bagi rakyatnya, kalau bagi kerajaan nggak berlaku itu. Nah, bukan syariat Islam 100% murni itu di Saudi Arabia, tidak. Kalau bahagian pangeran dengan sang raja itu bebas. Nah, kalau bahagian bawah baru dilakukan seperti itu. Nah, ini realitas seperti itu. Berarti ketika perempuan ini sudah melahirkan, maka apa kata Rasulullah? Asuh dulu dia, kasihan. Ketika engkau nanti sudah meninggal dunia, siapa yang memberikan asuhan gitu ya? Susukan dulu 2 tahun. Sampai seperti itu disampaikan oleh Rasulullah. Setelah berlalu 2 tahun, maka anak ini titipkan dulu, siapa kira-kira yang bisa menjaganya? Ada saudaraku. Barulah dilakukan rajam seperti itu. Nah, kalau sudah dirajam dengan hukuman syariat, maka terlepaslah dosa-dosa yang ia lakukan. Yang jelas hukuman sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan undang-undang dasar, ya, yang sudah diundangkan oleh para legislatif, ya, seperti itu. Ya, logikanya seperti itu, Pak. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena waktu Isya sudah masuk. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan naqafru majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.